melangkah ke dalam dunia shinobi. Selamat datang di channel kami Jago Anime. Sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe channel ini. Let's go! Rasengan. Pada sampul halaman pertama, terlihat Sarada dengan gaya barunya. Jika dilihat, gayanya sangat cool. Oke, lanjut. Pada samping gambar Sarada ada teks yang tertulis, "Di desa Konoha pasca bencana besar." Sarada berdiri di depan ruang Hokage dengan ekspresi yang tidak puas. Dan time skip pun dimulai, yang awalnya berjudul Naruto, Boruto Next Generation. Tetapi setelah time skip Masashi Kishimoto merubah judulnya menjadi Boruto Tuo Blue Vortex. Pada bagian awal cerita terlihat Sarada yang sedang berbicara dengan Shikamaru Nara, Hokage 8 saat ini. Sarada mengatakan, "Makanya, aku sudah jelaskan berkali-kali kan. Kenapa tidak paham juga sih?" Dan Shikamaru pun menjawab, "Mestinya aku yang bilang begitu, Sarada. Sudah berkali-kali kita coba berkompromi, tapi tindakannya sudah melewati batas. Terlebih lagi, dia adalah pemberontak yang sudah membunuh Hokage ke-7 dan juga mau membunuh anaknya, Kawaki. Dia harus diberi sanksi. Aku sudah bilang kalau asumsi itu tidaklah benar kan? Mana mungkin Boruto membunuh Hokage ke-7? Setidaknya beri dia kesempatan untuk menjelaskan." Dan Konohamaru pun menjawab, "Kalau dia tak bersalah, kenapa dia harus kabur? Kita juga punya kesaksian dari sendrigan milik Idalon." Sarada menjawab, "Siapapun akan kabur kalau orang-orang diperintahkan untuk membunuhnya, kan?" Shikamaru menjawab, "Dengar ya, Sarada, sanksi untuk Boruto tak hanya sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, tapi juga keinginan penduduk desa. Banyak dari penduduk desa yang marah karena pengkhianatan yang dia lakukan. Kalau aku mencabut perintah itu, para penduduk desa tidak akan puas." Pembicaraan kita selesai. Ini yang terakhir. Kalau sudah mengerti, kembalilah ke misimu. Dan Sarada pun berteriak, "Dasar kepala batu." Konohamaru terkejut dan mengatakan, "Oi, Sarada, kau tidak boleh bersikap begitu kepada Hokage ke-8. Shikamaru menjawab, "Biarkan saja Konohamaru. Sarada, aku khawatir padamu. Kalau terus begini jangankan Hokage, kau mungkin akan selamanya menjadi gene." Sarada mengatakan, "Apa karena papaku juga pemberontak seperti Boruto?" Shikamaru menjawab, "Ini tidak ada hubungannya dengan Sasuke. Ini soal bagaimana dirimu bertindak sebagai shinobi Konoha." Sarada pun berjalan keluar dari ruang Hokage dan mengatakan, "Hokage ke-7 dulu menyeret pulang papaku yang keluar dari desa karena berbuat dosa besar, lalu menjadi Hokage meski tetap gene. Yang jadi panutanku adalah Hokage ke-7 bukan dirimu." Shikamaru pun hanya terdiam mendengar apa yang Sarada katakan, dan halaman pun berpindah. Terlihat Naruto dan Hinata yang sedang disegel di dalam dimensi Daikokuten milik Kawaki. Terlihat juga Kawaki dengan gaya yang sudah berubah setelah time skip, dengan rambut yang panjang, sambil memasukkan tangan ke dalam sakunya. Sungguh sangat keren. Halaman berpindah lagi. Terlihat Sumire dan Sarada sedang berjalan sambil mengobrol. Sarada mengatakan, "Lagi-lagi bicara begitu. Padahal ini bukan salah Pak Shikamaru." Dan Sumire menjawab, "Sebagian besar orang bahkan tidak bisa menyadari bahwa ada yang janggal karena efek dari Zeno. Malahan kalau dari sudut pandang mereka, justru kita ini yang aneh." Sumire melanjutkan, "Putra Hokage ke-7 adalah Kawaki Uzumaki. Semua orang benar-benar menganggap
kalau itu sudah menjadi sebuah fakta yang umum sejak dulu. Dan Sarada membalas, sebaliknya, orang-orang menganggap Boruto adalah orang asing, pemberontak dan pengkhianat yang tidak tahu terima kasih. Awalnya orang-orang merasakan adanya banyak kejanggalan. Aneh kalau Kawaki lahir dan tumbuh di desa ini, sementara tubuhnya dimodifikasi oleh Kara. Bahkan Pak Shikamaru juga sampai mempertanyakan soal keberadaan Momoshiki pada Kawaki. Perasaan tidak enak itu pun lama-lama lenyap dalam benak orang-orang karena Zeno. Dan sekarang, tak ada seorang pun yang menyimpan keraguan. Dengan ekspresi bingung, Sarada mengatakan, apa yang harus kita lakukan? Untuk mengatasi kekuatan gila ini, halaman pun berpindah ke tempat Eida dan Daemon. Di sana juga ada Sarada dan Sumir. Daemon pun mengatakan, kalian belum menyerah juga. Ya, itu mustahil, tahu. Eida melanjutkan, sama seperti kekuatan pemikat. Aku sendiri tidak bisa mengontrol kekuatan Zeno. Ya, kalau belakangan ini, aku jadi semakin mengerti kekuatan itu. Dan Sarada pun menjawab, mana mungkin kami menyerah? Apa tidak ada informasi baru? Ida menjawab, yang aku ketahui saat ini, Zeno adalah salah satu dari Shinjutsu Otsutsuki yang memiliki kekuatan untuk mewujudkan keinginan. Lalu, keinginan Kawaki menciptakan situasi sekarang. Yang berubah adalah ingatan semua orang. Kekuatan itu menulis ulang ingatan semua orang mengenai Boruto dan Kawaki, dan hasilnya kini posisi keduanya tertukar. Sarada pun berkata, apa kita tidak bisa mengembalikannya ke semula? Apa tidak ada cara? Ida menjawab, orang-orang yang terkena efek Zeno tidak akan memahami kalian. Meski mendengar penjelasan barusan, Sarada berkata lagi, kenapa? Kalau kita menjelaskannya dengan baik mereka pasti akan paham. Ida menjawab, coba pikir baik-baik. Penjelasan itu mungkin justru akan membuat orang-orang berpikir bahwa ingatan kalianlah yang janggal melok. Aku tekankan saja, lebih baik kalian buang pemikiran untuk mengembalikan keadaan ini ke kondisi semula. Masih lebih realistis menulis ulang ingatan itu dengan ingatan lain. Tentu saja pasti ada resikonya. Dan dengan curiga Ida pun berkata, tapi meski begitu, ini benar-benar aneh. Kenapa kalian berdua tidak terpengaruh ya? Padahal kalian berdua bukan Otsutsuki. Dan Daemon pun menatap mereka berdua dengan tatapan tajam penuh curiga. Dan Eida pun mengatakan, sama seperti kekuatan pemikat, Zeno tidak mempan pada Otsutsuki. Kekuatan itu juga tidak mempan terhadap Daemon yang berhubungan darah denganku. Tapi kalian berbeda. Kenapa kalian masih bisa mempertahankan ingatan kalian sebelumnya? Tidak. Daripada itu, apa kalian benar-benar tawananku? Dan Sumir mengingat Shikamaru yang mengatakan, dengar, ya pokoknya jangan sampai ketahuan, terutama oleh Daemon. Faktanya kekuatan pemikat tidak berefek pada kalian. Dan itu berarti kalian berada di posisi bisa membunuh Eida. Kalian paham maksudnya karena kalau sampai mereka tahu, nyawa kalian bisa saja melayang. Dan terlihat Daemon yang terus menatap mereka berdua. Lalu Sumire pun berkata, aduh, kau ini. Kami sudah bilang berkali-kali ke anak. Aku dan Sarada cuma tidak memperlihatkan efeknya saja kok. Habisnya mana mungkin ada orang yang tidak menjadi tawanan Eida kan? Dan Eida pun berkata, iya sih. Aku juga berpikir begitu. Sumire pun menjawab, iya kan? Terlihat Sarada dan Daemon pun saling bertatapan. Dan halaman berpindah ke Kawaki yang sedang berdiri di atas salah satu gedung Konoha. Kawaki pun berkata, sembunyikan nafsu membunuhmu, Metsuki. Bikin sesak saja. Dan sambil berjalan ke arah Kawaki, Mitsuki berkata, Boruto masih mengincar nyawamu. Dan lagi, dia Otsutsuki. Sama sepertimu.
Bisa saja dia memakai teknik menghilangkan cakra dan diam-diam mengikutimu. Dan Kawaki pun menjawab, seandainya dia datang ke desa, aku pasti akan langsung merasakan hawa keberadaannya. Kalaupun dia bisa lolos dari tim pendeteksi, dia tidak akan bisa menipu mataku. Kau tahu itu kan? Dan Mitsuki mengatakan, aku ingin melindungimu. Akan kubunuh dia dengan tanganku sendiri. Dan Kawaki pun membalas, terserah. Lakukan saja sesukamu, tapi jangan mengikutiku ke sana kemari seperti orang gila. Merusak pemandangan saja. Dan Mitsuki membalas, Kawaki kau. Dan tiba-tiba Kawaki menerima laporan dari regu pencari. Dia berkata, Kawaki, di sini regu pencari. Kami menemukan tanda cakar di dinding luar. Tepatnya di sebelah timur distrik C. Dan sambil terbang Kawaki pun berkata, tetaplah siaga. Aku akan segera ke sana. Terlihat Kawaki pun terbang pergi menjauh. Dan sambil melihat Kawaki yang sudah terbang, Mitsuki pun berkata, kau adalah matahari yang menyinari bulan sepertiku. Benar begitu kan Kawaki? Halaman pun berpindah. Terlihat Himawari yang sedang berlatih dengan Chocho. Himawari menendang Chocho, tetapi Chocho menangkis serangan Himawari dengan tangan kirinya. Setelah itu Chocho pun meninju Himawari, akan tetapi Himawari melompat menggunakan tangan yang Chocho gunakan untuk meninjunya. Himawari pun melompat ke atas dan melemparkan beberapa shuriken ke arah Chocho. Dengan cepat Chocho pun menghindarinya dengan cara membesarkan perutnya dan dia menghembuskan nafas yang kuat. Chocho pun membuat badannya menjadi seperti bola dan berputar mengarah Himawari. Dan Chocho pun berhasil menangkap Himawari. Di sini juga terlihat ada Shikadai dan Inojin yang sedang melihat mereka berdua latihan. Shikadai mengatakan, seharusnya kau tak melompat tanpa persiapan. Walau begitu, gerakanmu cukup bagus. Adiknya Kawaki memang hebat. Inojin juga berkata, match fight. Pertarungan yang bagus, Himawari. Chocho pun berkata, tendangan pertama tadi bagus banget Lord. Terasa berat. Himawari membalas, sungguh, setelah itu, mereka berempat sedang duduk istirahat. Dan Inojin pun berkata, tapi, Himawari, kenapa kau sebegitunya ingin menjadi kuat? Himawari pun menjawab dengan ekspresi canggung. Dia berkata, daripada ingin menjadi kuat, lebih tepatnya, kalau aku bilang begini, pasti aku akan dimarahi orang-orang di desa Konoha, tapi aku ingin bisa membantu Boruto. Begitu, mereka pun terkejut. Shikadai mengatakan, apa? Inojin juga berkata, Himawari, kau ini bicara apa sih? Hal semacam itu tidak boleh dijadikan candaan Lord. Himawari pun menjawab, maaf, wajar kalian kaget. Tapi bagaimana ya? Sosoknya sangat berbeda dengan bayangan yang aku punya. Dan Shikadai berkata, Himawari, dia itu sudah membunuh ayahmu Lord. Himawari menjawab, ini hanya dugaanku, tapi mungkin itu tidak benar. Dengan mata kepalaku sendiri, aku melihatnya mempertaruhkan nyawa demi melindungiku dan ayah. Kurasa orang seperti itu tidak mungkin membunuh ayah. Pasti dia punya alasan. Kalau benar begitu, sekarang Boruto pasti sangat kerepotan. Inojin pun berkata, Himawari. Dan Himawari pun melanjutkan, selain Eti, aku bisa merasakannya. Saat ini ayahku pasti masih hidup di suatu tempat. Dan adegan pun berpindah. Terlihat Kawaki yang sedang mengecilkan tanda cakar dengan kekuatan mata miliknya. Dan salah satu shinobi Konoha berkata, yang barusan itu tanda cakar terakhir yang kami temukan di sekitar sini. Shinobi yang lainnya pun berkata, terima kasih Kawaki. Salah satu shinobi berkata, tapi si kode sialan itu, padahal sudah sering datang sampai sedekat ini. Tapi kenapa dia tidak juga menyerang? Aku dengar dia sudah menyiapkan ribuan pasukan. Dan shinobi yang lain pun melanjutkan,
Dia itu menyimpan dendam yang sangat mendalam terhadap Boruto. Daripada mengurus Konoha, dia pasti ingin menghabisi Boruto terlebih dulu kan? Karena Boruto tidak ada di desa, Konoha lolos dari bencana. Bisa dibilang begitu. Seandainya mereka saling menghancurkan satu sama lain. Dan tiba-tiba Kawaki menyadari sesuatu. Kawaki pun memanggil salah satu shinobi tersebut dan menarik kerat bajunya, dan siapa sangka ternyata ada tanda cakar milik Ko di punggung shinobi itu. Dengan cepat Kawaki pun mengecilkan tanda cakar itu dan bertanya, "Sejak kapan? Apa kau sama sekali tak sadar?" Shinobi itu pun menjawab, "Entahlah, aku sama sekali tidak tahu." Dan halaman pun berpindah. Terlihat Shikamaru yang sedang berbicara menggunakan jutsu milik klan Yamanaka. Shikamaru berkata, Apa ada juga di yang lain?" Dan Kawaki pun menjawab, "Aku baru mencarinya. Pokoknya, kumpulkan semua orang yang mencari tanda cakar di satu tempat. Tidak ada cara lain selain menyusutkannya." Dan dalam benak Shikamaru mengatakan, "Kode sialan, apa yang dia inginkan?" Dan Kawaki berkata lagi, "Tolong cepat lakukan Pak Shika. Hanya ini yang bisa kita lakukan sekarang." Dan halaman pun berpindah. Terlihat dua shinobi Konoha yang sedang berjalan. Tiba-tiba salah satu shinobi merasakan hal aneh di punggungnya. Dan benar saja, seekor jubi pun keluar dari punggung shinobi tersebut. Dan salah satu tim sensor pun berkata, "Ada reaksi cakra baru." Dan terlihat jubi yang sedang mengamuk. Dia memukul salah satu warga di sana hingga terhempas. Dan salah satu shinobi melapor, "Di sini kepolisian. Mohon segera kirimkan bantuan." Terlihat semua warga pun berlarian. Seorang shinobi polisi pun berkata, "Jangan-jangan di sebelah sana juga." Terlihat Konohamaru menerima laporan dan dia berkata, "Oke, aku mengerti." Tampaknya beberapa di antaranya muncul di lokasi pada waktu yang sama. Warga sipil juga diserang. Dan Shikamaru pun berkata, "Perintahkan warga yang bukan petarung untuk memulai evakuasi. Dan perintahkan semua shinobi yang bisa bertarung untuk bergegas ke tempat kejadian terdekat." Dan Shikamaru berkata dalam benaknya, "Kenapa kau menyerang di saat seperti ini?" Kode. Kemudian terlihat jubi yang mau menyerang seorang warga. Tapi Denhan cepat Kawaki pun melompat dan memukul wajah jubi hingga terhempas. Kawaki pun berkata, "Cepat pergi dari sini. Ikuti perintah dari shinobi." Dan di sisi lain desa juga terlihat Sarada yang sedang melompat untuk menendang jubi. Setelah jubi terhempar, Sarada pun berkata, "Itu tanda cakar kode. Dari mana mereka datang?" Dan terlihat dari tanda hitam itu jubu lainnya pun keluar. Dan jumlah jubi sekarang bertambah menjadi 3 jubi. Dan Sarada pun berkata, "Mereka ini, bisakah mereka membawa satu sama lain?" Itu seperti tanda cakar. Tiba-tiba ada sesuatu yang keluar dari punggung jubi itu. Dan yang muncul adalah Koda. Sarada pun kaget dan Koda pun berkata, "Selamat siang, Uchiha Sarada." Sarada berkata, "Apa urusanmu dengan Konoha?" Koda menjawab, "Aku datang mencari Boruto." Sarada berkata dia tidak ada di sini. Dia meninggalkan desa 3 tahun yang lalu. Dan Koda pun menjawab, "Aku tahu itu. Aku telah mengejarnya selama 2 tahun terakhir. Dia mungkin bosan dengan hal itu." Sarada berkata, "Sudah kubilang dia tidak ada di desa. Bagaimana kalau mencarinya di tempat lain saja?" Koda pun berkata, "Maaf, sepertinya aku menggunakan kata-kata yang salah. Izinkan aku mengulanginya. Aku sudah berhenti mencarinya. Itu sebabnya aku datang ke Konoha. Kurasa aku akan memanggilnya ke sini, agar dia dapat mengunjungi mantan temannya, yang menyimpan penyesalan mendalam untuknya. Yang pertama adalah kau. Keluarkan teriakanmu. Jadi, itu akan sampai padanya." Sesaat sebelum Koda menyerang Sarada, tiba-tiba dengan sangat cepat Boruto sudah berada di atas Koda dan menginjak wajah Koda. Boruto pun berkata, "Ide menjijikan itu.
adalah alasan mengapa wanita ingin menjauh darimu. Dengan tatapan penuh amarah Kode pun menyerang Boruto dengan tangan modifikasi miliknya. Tetapi Boruto dengan cepat menghindarinya dengan melompat ke atas. Di sisi lain terlihat Kawaki yang merasakan keberadaan Boruto. Dan tim deteksi pun melapor bahwa itu cocok dengan data cakra. Itu Boruto. Kami telah menemukan cakranya di dekat Kode. Dia di sini. Dan terlihat Shikamaru yang sedang memberikan perintah. Dia berkata, "Dengarkan. Setiap petarung harus memprioritaskan kode dan tanda cakarnya. Selain itu, awasi pergerakan Boruto. Dan saat yang sama, cari tahu apa yang menjadi incarannya." Tim sensor pun berkata, "Siap." Halaman berpindah ke Boruto dan Sarada. Dengan aura Boruto saat ini, Sarada dibuat terdiam dan hanya melihat ke arah Boruto. Dan chapter 1 ditutup dengan berkumpulnya 3 karma di satu tempat yang sama.